Ajaran agama yang diterapkan oleh beberapa oknum habaib, banyak oknum teman-teman, yang dimana saya bisa memberikan penilaian. Ajaran-ajaran sedemikian rupa ini mengkhawatirkan. Ajaran-ajaran dari habib-habib ini mulai memprihatinkan, yang dimana semakin kesini kita bisa menjumpai banyaknya kerusakan moral, kerusakan mental, dan kerusakan adab. Ketika kita memberikan pembahasan tentang oknum-oknum habaib yang menceritakan tentang khurafat, pembelaan-pembelaan mereka serupa dengan pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan, ceramah-ceramah yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, goblok! Presiden goblok! Ataupun Habib Bahar Smith, anjing saudara, babi itu orang. Dan beberapa habib lainnya yang dimana ucapannya, ujarannya penuh dengan toksik. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini dianggap suatu kebenaran. Saya di sini akan menggarisbawahi ucapan saya yang dimana ajaran oknum-oknum Ba'alawi ini akan banyak merusak generasi bangsa. Yang dimana diantara mereka ada yang mengajarkan feodalisme, ya, menghormati para habaib lebih dari wajar, lebih dari kewajaran, sampai bekas kakinya itu didoktrin berkah, bekas pantatnya duduk berkah, bekas minumnya berkah, bekas ludahnya berkah. Pokoknya semua yang berkaitan dengan habaib berkah. Sehingga apa? Doktrin-doktrin kepada anak bangsa ini bisa mengarah kepada feodalisme. Bahkan memang sudah diterapkan. Di antaranya, kalau kita berbicara aliran sesat di dunia, aliran sesat di dunia itu beragam teman-teman. Tetapi kita bisa menjumpai beberapa aliran, banyak sekali aliran-aliran menyimpang, terkhusus yang beraliran Islam. Contohnya seperti LDII, Al-Zaitun, Ahmadiyah, dan beberapa aliran lainnya yang sesat menyesatkan, apalagi Syiah. Syiah dengan ajaran Ba'alawi ini 11-12 teman-teman, yang dimana mereka ini memiliki jargon yaitu cinta kepada Ahlul Bait. Mencintai Ahlul Bait berarti hukumnya fardu, wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu, mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan, misalnya bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, itu keturunan Nabi. Sama riwayat tentang Ahlul Bait. Oh, kita sering dengar di panggung-panggung orang berbicara tentang keagungan Ahlul Bait. Bukan untuk mengikuti Ahlul Bait yang suci, bukan untuk mengikuti bintang gemintang Ahlul Kisah, tapi menisbatkan kepada dirinya untuk menikmati posisi-posisi keutamaan Ahlul Bait yang suci dengan hak-hak istimewa sebagai lentera-lentera yang menerangi jalan bagi umat, sebagai pemandu umat, sebagai pengawal wahyu, sebagai penjaga agama. Orang Ba'alawi yang dimana rata-rata berfaham sufi, hanya sedikit yang berfaham salafi, mereka ini mengagung-agungkan Ahlul Bait. Sampai-sampai apabila ada orang yang mengkritiki habaib, itu bisa dikatakan sebagai iblis. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini. Santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Dulu teman-teman, ketika saya masih menjadi muhibbin Habib, saya itu sangat ngefans sekali kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, dan Habib Rizik Syihab. 4 tokoh ini saya kagum-kagumi dulu. Tetapi ketika saya bermanuver untuk tidak lagi menjadi muhibbin Habib dan mencoba untuk mengaktifkan akal waras saya, akhirnya saya menemukan berbagai macam kejanggalan, keanehan, kenyelenehan, bahkan kesesatan, penyimpangan, dan lain banyak hal yang membuat generasi bangsa ini ke depan mengkhawatirkan teman-teman. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan cerdas, khidmat seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad, mereka ini tidak pernah mengkritik ajaran-ajaran khurafat dari Habib. Tak ada satupun. Malahan kita bisa menjumpai pembelaan mereka kepada klan Ba'alawi ini. Kalau kita tidak percaya kepada habaib, artinya kita sudah meruntuhkan Rotib Al-Attos, Rotib Al-Haddad. Tuh,
Bahkan tidak jauh dari situ kita bisa dikatakan Yahudi kalau tidak percaya kepada habaib. Sampai di titik itu. Beda halnya dengan Ustadz Adi Hidayat, yang dimana dia ini memang fahamnya seperti itu. Kalau kita ingin melihat senyumnya Nabi Muhammad atau akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka lihatlah Habib Umar bin Hafiz. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang. Paling Habib Umar itu kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya gitu. Susah saya ungkapkannya itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan Bu, belajar tentang senyumnya Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanjungan-sanjungan sedemikian rupa ini bisa mengarah pada doktrin bahwa umat ini harus percaya mutlak kepada para habaib. Dan ini sangat berbahaya teman-teman. Yang dimana para habaib ini doktrinnya selain mereka ini mengatakan bahwa junjungan mereka, orang-orang sepuh mereka, leluhur mereka pernah melakukan karomah-karomah yang sangat luar biasa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak mengalahkan Nabi Muhammad SAW ketika mereka menceritakan tentang Al-Faqih Muqaddam yang bisa mi'raj 70 kali, menurunkan rantai emas dari langit, bisa hidup di dalam kuburan 70 tahun, duduk di kursi emas baca Quran. Bagaimana mungkin ketika di dalam kuburan mereka menjadi Tuhan? Tidak ada satupun aliran sesat di dunia ini yang mengatakan dirinya menjadi Tuhan atau sesepuhnya menjadi Tuhan, kecuali dua golongan. Yang satu Syiah, yang satu lagi ya Sufi. Sufi-sufi seperti Ba'alawi itu. Yang dimana di dalam kuburan mereka ini bisa menjadi Tuhan teman-teman. Man Rabbuka Habib Fulan bin Fulan, Man Nabiyuka Habib Fulan bin Fulan. Dan cerita ini bukan cuma satu-satunya, karena ada beberapa kisah dengan nama yang berbeda, ceritanya sama. Siapa yang mengetahui perkara gaib di alam kubur? Mimpi. Ini doktrin yang sangat rusak, yang dimana ibarat racun di dalam minuman, ketika diminum pasti mencelakai. Apa yang celaka di situ? Bisa akidah, bisa pemahaman dan penerapan syariatnya, dan bisa menjadi kepribadiannya yang terkontaminasi dengan virus tersebut. Karena apa? Ketika mereka mempercayai cerita-cerita sedemikian rupa, mereka ini akan memasrahkan sepenuhnya kepada oknum habaib tersebut. Bagaimana mungkin tidak bisa memasrahkan diri? Karena ketika ada salah seorang ahli maksiat, tidak pernah beribadah, lalai, fasik, meninggal hanya bermodal dia cinta kepada habaib, dikasih tiket sama habaib karena dia rajin memberikan makan kacang setiap malam, masuk surga tanpa hisab. Kerusakan. Bagaimana mungkin surga hanya dihargai sebatas kacang? Fasik. Mau diibaratkan dengan perempuan yang memelihara kucing dan tidak diberi makan, sama yang menolong anjing kehausan. Itu kisah Israiliyat. Tidak bisa disamakan dengan umat Nabi Muhammad yang sudah dibebani syariat. Syariat Nabi Muhammad SAW. Yang dimana sekarang ini sudah banyak diimprovisasi, dirubah-rubah, ditambah-tambah dengan alibi bid'ah hasanah. Ada yang joget-jogetan ketika mereka mengaku majelisan. Ada yang lempar-lempar makanan ketika mereka tasyakuran. Ada yang memuja-muji Allah tapi di depan patung Nyiro Kidul. Ayo podo diringo kita manggon tanah Jawa, jimate kalimo soto asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang mengaku dia meminta kepada Allah tapi mulutnya dan tindakannya meminta kepada ahlul kubur. Ya bin Muhsin ikdi hajatina. Saya di sini ingin mengajak kalian berpikir tegas dan waras teman-teman, yang dimana ketika mereka ini kewalahan menghadapi video-video saya, mereka mengusung berbagai macam narasi dengan gerakan-gerakan yang konyol kalau menurut saya. Sampai-sampai Habib ini angkat suara dengan narasi-narasi konyol di dalam konten videonya, apalagi di dalam thumbnailnya yang menampilkan saya ketika dijebak oleh muhibbin kalian. Ayo kita dialog ilmiah, kita klarifikasi bersama. Ketika saya datangi, Heri pas datang sendirian, di situ sudah ada lebih 40 orang. Dijebak saya teman-teman untuk membungkam pembenci ulama Habib. Ulama apa? Ulama apa yang mengajarkan orang ketika dia mati, man rabbuka Habib Fulan bin Fulan? Ketika dia mati dikasih tiket di belakang kepalanya, man nanti kalau kamu ditanya munkar nakir, jangan jawab kasih tiket ini blas masuk surga.
Ulama mana yang mengajarkan seperti ini? Ditanya kitab mana? Mana kitabnya Al-Faqih Muqaddam? Tidak ada. Junjungan mereka yang diakui sebagai wali kutub itu tidak ada kitabnya, teman-teman. Mana kitabnya? Al-Faqih Muqaddam. Fikihnya, tafsirnya dielok-elokkan melebihi batas manusia wajar. Sampai-sampai mengalahkan Nabi Muhammad SAW Mi'raj 70 kali. Kambingnya diajak Mi'raj. Keluar masuk surga tanpa perantara. Kerusakan. Orang yang mengkritik mereka iblis. Orang yang berani-berani mengkritik habaib, tidak percaya kepada habaib, Yahudi. PKI. Asal kalian tahu, beberapa video saya dikomentari oleh Muhibbin Habib ini dengan narasi-narasi kotor, jorok, dan berbagai macam ujaran-ujaran yang mencerminkan guru-guru mereka. Ya, Habib Rizik Syihab, pelopor dari ulama yang toksik. Tidak pernah saya menjumpai ulama toksik yang saya anggap benar dulunya seperti Habib Rizik Syihab, kecuali beliau. Sehingga apa? Nular kepada Bahar Smith, nular kepada Rehan, nular kepada itu, nular semuanya. Apa maksud kalian? Ketika saya ditanya, kemarin banyak yang bertanya kepada saya, kenapa Mas Heri Pras tidak berhenti bahas Habib? Karena Habibnya juga tidak berhenti untuk mendoktrin takhayul, bid'ah, dan khurafat. Heri Pras disuruh berhenti membahas Habaib, sedangkan Habaibnya sendiri, oknum-oknumnya, masih banyak yang mendoktrin hal kekonyolan. Ya Allah, semoga kalian berpikir. Ke depan, saya memiliki beberapa pembahasan yang dimana banyaknya oknum-oknum habaib ini mengajarkan kerusakan mental, kerusakan akidah, dan kerusakan berbagai macam hal yang berkaitan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Diingat itu.